Hai, selamat datang di channel Beranda Ilmu. Channelnya tempat berbagi ilmu pengetahuan. Menari merupakan salah satu kegiatan positif yang bisa kalian lakukan untuk mengisi waktu luang kalian. Kalian dapat mengembangkan bakat dan kreativitas kalian di bidang seni tari, apalagi negara kita kan kaya akan budaya tari. Nah, jika kalian ingin memulai untuk menari, maka ada hal yang perlu kalian perhatikan dan kalian ketahui. Kira-kira apa ya hal itu? Jadi, yang perlu kalian perhatikan dan kalian ketahui sebelum kalian memulai untuk menari adalah pola lantai tarian. Nah, untuk itu pada video kali ini kita akan membahas secara detail apa sih pola lantai tarian, kemudian apa saja ya macam-macam pola lantai tarian. Tapi sebelum kita membahas lebih detail tentang materi kali ini, ada baiknya untuk subscribe dulu channel ini dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasinya supaya kalian tahu ada video-video baru yang diupload di channel Beranda Ilmu. Oke, sekarang kita mulai untuk materinya. Ketika sedang melakukan tarian, terdapat beberapa jenis pola tari yang menjadi tolak ukur ataupun patokan. Pola tarian sendiri sering digunakan pada beberapa tarian, terutama tari kelompok, karena akan memberikan tarian yang lebih indah, memukau, dan menarik untuk disaksikan. Contohnya saja pada kedua tarian ini menggunakan pola lantai untuk memperindah dan membuat tariannya lebih memukau dan juga menarik untuk disaksikan. Tapi sebenarnya apa sih pola lantai itu? Nah, kita akan mulai membahas tentang pengertian pola lantai tarian. Pola lantai tarian adalah garis-garis di lantai yang dilalui penari ketika melakukan gerak tari dari perpindahan tempat satu ke tempat lainnya. Pola yang juga disebut garis imajiner ini sengaja dibuat oleh formasi penari kelompok. Ini dia adalah contoh untuk pola lantai tarian. Nah, untuk pola lantainya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi garis tersebut dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari ketika sedang memperagakan tarian. Kita dapat melihat apakah formasinya vertikal, diagonal, ataupun melengkung. Nah, pola tarian itu sendiri memiliki fungsi. Apa saja ya fungsinya? Fungsi yang pertama adalah untuk menata gerakan tarian. Lalu, fungsi berikutnya yaitu untuk membentuk komposisi dalam pertunjukan tarian, serta untuk menciptakan kekompakan antar anggota penari. Dengan adanya pola lantai, tarian yang disajikan akan lebih indah dan juga menarik untuk ditonton. Itu dia tadi ketiga fungsi dari pola lantai. Selanjutnya, tujuan pola lantai tarian. Tujuan dengan menguasai pola lantai yaitu penari akan lebih mudah melakukan perpindahan gerak, sehingga sang penari akan mengetahui area mana yang menjadi area miliknya tanpa harus khawatir mengganggu atau bertabrakan dengan penari lainnya. Seperti tari-tari berikut ini, dia memiliki keteraturan berdasarkan pola lantai yang sudah ditentukan, sehingga antar penari tidak saling mengganggu ketika melakukan gerakan, jadi tariannya kelihatan lebih cantik lagi. Nah, sebenarnya pada umumnya pola lantai ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah pola lantai lurus, dan di pola lantai lurus ini ada beberapa jenis lagi. Ada pola lantai vertikal, kemudian ada juga pola lantai horizontal, dan pola lantai diagonal. Dia membentuk garis lurus ketiga-tiganya. Untuk pola lantai melengkung bisa jadi bentuknya seperti lingkaran ataupun setengah lingkaran, seperti pada gambar ya. Oke, berikutnya pola lantai lurus itu mengalami perkembangan. Ada beberapa jenis pola lantai yang bisa dikategorikan sebagai pola lantai lurus. Di antaranya ada berupa zigzag, kemudian berbentuk segitiga, berbentuk segi 4, dan segi 5. Begitu juga dengan pola lantai melengkung. Mengalami perkembangan seperti bentuknya lingkaran, kemudian lengkungnya ke depan, lengkung ke belakang, atau bisa membentuk angka 8. Nah, ini beberapa gambar ya untuk beberapa jenis pola. Ada pola lantai diagonal, segi 5, dan lain sebagainya. Berikutnya, kita akan melihat beberapa contoh tarian yang menggunakan pola lantai lurus. Nah, ini dia, ada tari saman dari Aceh. Pola lantainya berupa garis horizontal. Lalu ada juga tari piring dari Sumatera Barat, termasuk ke dalam pola lantai garis lurus karena berbentuk segi 4. Nah, berikutnya kita akan melihat contoh tarian yang menggunakan pola melengkung. Tarian di Indonesia yang menggunakan pola lantai melengkung, nah diantaranya adalah ada tari pendet dari Bali.
Pola lantainya menggunakan pola lantai garis lengkung ke depan. Untuk gambar sebelahnya yang menggunakan pola lantai garis lurus, tari piring ini sudah disajikan di slide yang sebelumnya. Nah, sekarang kita juga harus tahu pentingnya memahami pola lantai pada tari tradisional. Ada manfaatnya loh. Yang pertama adalah menjaga setiap penari tidak bertabrakan. Tarian tradisional ini memiliki gerakan yang indah dan mengalami banyak gerakan yang memungkinkan penari saling bertabrakan ketika tidak menguasai pola lantai. Kemudian yang kedua, pentingnya memahami pola lantai pada gerak tari adalah untuk membantu penari menentukan gerakan selanjutnya. Nah, ini penting ketika penari berpindah dari satu area ke area lain, maka gerakan mereka pun pasti akan berbeda juga. Dengan adanya pola lantai, maka penari bisa menentukan gerakan seperti apa untuk selanjutnya. Berikutnya, ketika seorang penari memahami pola lantai, maka penari tersebut bisa lebih energik. Pentingnya memahami pola lantai dan mengaplikasikannya ke dalam tarian mampu membuat penari terkesan lebih energik dan menarik. Banyaknya perpindahan tanpa adanya pola lantai justru akan membuat tarian lebih berantakan. Namun dengan adanya pola lantai justru akan memberikan kesan yang lebih teratur dan memukau. Selanjutnya, untuk memahami pola lantai pada tarian supaya penari itu bisa menciptakan kekompakan. Karena setiap penari akan terlihat bergerak leluasa memenuhi panggung dengan kompak tanpa perlu berkomunikasi secara verbal. Semua gerakan telah diatur melalui pola lantai yang diciptakan oleh para koreografer. Selanjutnya yang kelima, jika seorang penari memahami pola lantai pada tarian, maka pola lantai tersebut mampu memberikan ciri khas dari suatu tarian. Masyarakat atau para penonton akan lebih mudah mengetahui ciri khas dari tari tradisional tersebut melalui pola lantai pada tariannya. Baiklah, itu dia tadi merupakan materi tentang pola lantai tarian. Semoga materi ini bisa membantu kalian yang mencari informasi tentang pola lantai tarian, dan semoga materi ini bermanfaat. Cukup sekian video pembelajaran yang disajikan Beranda Ilmu. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.